Kami dari UPT SMP Negeri 1 Minangun. Saya Femalia Pratiwi. Saya Otniel Taruna. Saya satu jajaran itu sebagai talent. Kami akan membawakan tema mengenai personal branding di media sosial. Yang perlu kalian ketahui, dua orang di depan saya ini merupakan seorang bintang tersorot di sekolah kami. Tentunya mereka memiliki personal branding yang begitu bagus. Apakah kami boleh mengetahui bagaimana cara Anda membangun personal branding yang begitu bagus sekali di media sosial yang Anda miliki? Baik. Untuk personal branding di media sosial ya, karena media sosial itu adalah muka kedua kita ya. Kalau terjadi blunder, kita di dunia nyata juga terkena dampaknya. Kalau ternyata media sosial kita baik, kita juga baik juga kan? Betul. Jadi kalau di media sosial, menurut saya adalah pemilahan konten yang bisa kita publikasikan tuh. Dari konten yang tidak bisa kita publikasikan, yang semua orang boleh lihat, atau hanya orang-orang terdekat kita yang bisa lihat kan? Oke. Nah, dan untuk penguploadannya mungkin ya kita bisa menggunakan dua akun, yaitu first account untuk konten-konten yang mungkin orang lain bisa lihat, orang lain bolehlah untuk mengetahuinya gitu. Harus dibedakan gitu ya? Ya betul. Untuk second account baru kita memberi konten-konten kepada teman-teman kita, untuk keluarga kita, begitu Kak. Okay. Nah, kalau menurut saya akan berusaha mengupload konten-konten yang bermanfaat dan berbeda dari yang lain. Okay. Untuk target audiens, saya akan mencoba memilah ya Kak. Nanti saya akan mencoba, kalau di status WhatsApp itu saya biasanya memprivasi orang-orang yang mungkin tidak akan saya bagikan konten-konten saya, dan hanya memilih untuk orang-orang yang mungkin bisa menerima lah apa konten yang saya buat. Berarti sebelum Anda nge-post, Anda harus memikirkan ini mau aku taruh di mana nih? Soalnya nanti melihat kalau aku taruh di TikTok audiensnya ini, kalau di WhatsApp gini, begitu. Berarti kemudian yang Anda maksud tidak template, berarti itu kalian selalu membuat new opportunity setiap membuat konten, begitu? Ya, betul. Ya, tapi nggak seterusnya sih. Kadang-kadang kita juga kehabisan ide juga. Oke. Kalau ini ada nggak? Menurut kalian seberapa pentingnya personal branding di masa kita bersekolah, apalagi ketika kita mau melanjutkan di SMA maupun perguruan yang lebih tinggi lagi? Ini kan maksudnya perguruan tinggi ya Kak Anja? Kalau perguruan tinggi itu mungkin kita masuknya ke, maaf ya mungkin agak kasar, penjilat. Penjilat lah betul. Maksudnya tuh kita membuat muka kita baik, terkesan baik sekali di mungkin orang-orang yang bertanggung jawab akan kita, orang tua kita, guru-guru kita gitu kan. Kita kalau terlihat baik pasti banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat kan. Umpamanya nih, saya punya riwayat sebagai ketua OSIS ya, ketua OSIS 2, mantan ketua OSIS 2 sekarang. Itu tuh saya dulu ketika reorganisasi, yaitu pemilihan anggota OSIS baru, saya mendapati salah satu anak ini calon, dia tuh adalah anak yang kurang baik, sebenarnya kurang baik dalam akademis, kurang pintar dalam akademis. Namun dia sangat berbakat untuk non akademis, olahraga dia baik, dia anak yang fit, dia anak yang ceria, dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Nah, karena itu saya melihatnya, anak ini harus dimasukkan, anak ini punya bakat yang tinggi. Memang terkesan nggak adil kan, kita sebagai petinggi, tapi ya mau bagaimana lagi, itulah personal branding. Iya, berarti karena dia memiliki personal branding yang bagus di media sosial, dan kemudian memang pada dasarnya personal branding itu menanamkan kepercayaan, begitu kan? Dan bagaimana cara kita agar orang lain melihat kita itu seperti apa sih, begitu kan ya? Kalau dari Kakak Otniel ada nggak nih? Kak Satu tadi kan bicara tentang menjilat. Menjilat itu nggak apa-apa sih sepertinya. Kan itu toh menguntungkan kita. Dan tidak merugikan orang lain juga kan. Nggak apa-apa juga. Kalau menurut saya membangun personal branding di SMP itu sangat penting. Jadi karena kakak sendiri juga membangun personal branding di masa SMP gitu. Karena kalau kita berusaha mendaftar di SMA favorit kita, kita kan otomatis sudah punya nama yang baik. Jadi guru-guru yang akan menerima kita itu juga bisa menerima kita dengan senang hati. Oke. Berarti kalau udah begini, mungkin apakah kalian pernah ngelihat kesalahan-kesalahan teman-teman kita pas lagi membangun personal branding nih?
Ada nggak? Kalau menurut saya kesalahan itu langsung saya contohkan ya kak, terlalu berambisi. Oh, iya Betul. iya. Contohnya seperti konten kreator dia berambisi menyaingi followers kan. Iya. Nah. Itu juga termasuk kesalahan dalam personal Kesalahan. branding. Orang-orang itu menganggapnya terlalu mustahil. Oh, baik-baik. Itu Followersnya malah nggak naik malah jadi turun, Iya. menciptakan kerusakan pada yang namanya personal branding. Ya kak, karena tuh seperti tadi media sosial muka kedua kita kalau kita ternyata blunder kalau di media sosial ya kita kena juga ampasnya di dunia nyata karena seperti tadi personal branding apa yang kita tampilkan adalah apa yang menunjukkan kita kan. Iya. Dan kalau kasus maaf menyebut nama itu tuh dia terlalu berambisi dan terlalu naif untuk bisa dibilang menyenggol atau menyinggung konten kreator yang jauh Iya, banget jauh. kalau saya bilang. Dan kontennya kan lebih gila itu. Iya. Iya betul. Berarti Terlalu intinya naif bisa dibilang. seorang konten kreator itu akan sangat dilihat apabila konten kreator tersebut memiliki personal branding yang begitu bagus. Apalagi kan udah terkenal banget kak. Berarti akan menjadi sorotan lebih begitu ya ketika dia sudah menjadi seorang konten kreator besar. Kalau dari kakak ini mungkin ada nggak gimana cara kakak menggunakan aplikasi-aplikasi di media sosial agar kakak ini kayak be attention kepada para audiens yang sedang menyoroti kakak. Cara agar kalian tersorot itu bagaimana? Saya kan ada keturunan dari Asia Timur ya. Iya. Lebih tepatnya Jepang. Di Jepang ada budaya ketika masuk ke ranah profesional pemberian kartu diri, kartu nama lah. Nah, kartu nama tersebut tuh akan berisi tentang pekerjaan kita, nomor yang bisa dihubungi untuk menghubungi kita gitu kan ya. Nah, kalau dimasuknya ke media sosial atau digital, banyak sekali aplikasi yang seperti itu. LinkedIn, seperti banyak lah, bisa bilang commission, bisa dari Twitter juga. Itu kan sudah masuknya ke personal branding kita untuk ranah pekerjaan, seperti itu, Kak. Baik. Ya. Kalau dari kakak Otniel? Kalau dari saya, setiap orang kan pasti memiliki talenta atau bakat kan. Betul. Tuh. Dengan bakat-bakat itu, kita bisa mengepostnya lewat media seperti YouTube ataupun Instagram atau TikTok. Siapa tahu orang-orang itu suka kepada kita dan suka konten-konten kita dan bisa mendapatkan AdSense. Mencari Oke. peluang ya. Ini kakak Otniel pasti mengambil dari kasus nyatanya kakak Otniel sendiri nih. Iya. Kayak kakak Otniel yang suka mengepost menyanyi yang buat kakak Otniel sering diundang di mana-mana buat menyanyi begitu. Berarti yang kalian maksud ini gini, berarti sebelum kita membangun personal branding di media sosial, kalian juga harus membangun personal branding pada dunia nyata Iya. Iya, agar betul. apa yang meskipun tidak kalian post secara personal di akun kalian sendiri itu masih bisa di-post melewati Ya. lingkup-lingkup teman-teman kita maupun sekolah kita yang Ya, buat media itu tetap melihat kita meskipun kita ini tidak mengepost secara personal. Kan personal branding tuh nggak hanya kita kan. Personal branding tuh bisa dari orang lain yang memandang kita, bisa orang lain juga yang membangun personal branding kita gitu. Oh, berarti kayak kakak Sato yang menanggung baru di tingkat nasional itu kan juga nggak pernah ngepost kakak sendiri kan. Tapi media yang mengepost dari Ya. kakak ini. Terus kakak Amna juga kayaknya nggak pernah ngepost soal Jarang. prestasi menyanyi. Saya lebih ke malu. Nah, Kalau betul. ngepost sendiri itu malu. Tapi kita semua tetap udah tahu soalnya akun sekolah mengepost dari kabupaten sendiri juga mengepost begitu kan. Jadi kita tidak harus hanya membangun dari diri sendiri tapi menciptakan lingkup di dunia nyata begitu. Iya betul. Oke. Kalau dari kakak Sato sama kakak Otniel, menurut kakak dari kakak membangun personal branding itu kakak itu manfaatnya yang paling banyak saat di sekolah itu apa? Dikenalin sih, Yes. dikenal banyak orang itu. Oh, dikenal banyak orang. Kalau tanya manfaat tuh banyak banget sebenarnya. Kayak seperti tadi Kak Desain Otniel desain guru, itu kan personal branding, makanya kan soalnya Kak Otniel ini anak yang berbakat banget. Nah saya Sama kamu juga berbakat. Aduh. Nah, kalau saya ini karena sedari masuk, saya masuknya dari jalur prestasi ya. Itu tuh makanya saya langsung
ada pandangan tertentu lah guru-guru terhadap saya seperti itu. Nggak hanya guru menyadari. sih, semuanya. Apalagi cewek-cewek. Waduh, satu ini. Kak Ando jangan begitu Adel. Langganan akun manifest Penbin. Jangan begitu Kak. Terus kalau untuk karir di masa depan, apakah kalian udah punya pandangan mau melakukan apa dengan personal branding yang kalian miliki untuk karir memanfaatkannya di masa depan? Kalian mau membangun sebuah e-commerce atau memiliki sebuah platform, bagaimana? Kebetulan kan Tuhan memberikan saya talenta menyanyi dan bermain musik. Ya, Mungkin saya nanti bisa mengepost konten-konten tersebut di YouTube. oh berarti Seperti yang tadi yang saya katakan, siapa tahu bisa Oke. ditonton oleh banyak orang dan mendapatkan AdSense. kalau dari kakak satu? Saya sebenarnya tidak terlalu jauh untuk memandang ranah profesional karena masih jauh banget untuk saya masih mau menuju jalur mahasiswa ya, jadi sangat jauh. Tapi kalau pandangan kasarnya pasti udah ada dong ya. Itu saya menggunakan media sosial sebagai branding. Seperti e-commerce tadi, apakah Anda tahu salah satu konten kreator dokter kecantikan? Oke, Ya, tahu. kan? Tidak Iya. nama ya. Itu dia sangat laku sekali e-commerce-nya, dari produk dia, dari endorse dan adsense dia itu tuh sangat gacor sekali. Oh, Semuanya oke. dilakukan ya Kak? Iya Kak. Nah itu yang saya impikan lah, bisa bilang pandangan saya pekerjaan di media sosial seperti itu. Berarti saat menjadi mahasiswa, kamu juga akan mengambil pekerjaan sampingan di dunia maya untuk memanfaatkan personal branding yang kalian miliki. Banyak juga kan contohnya Kak? Iya. Oke. Terus kalau dari kakak Sato dan kakak Otniel ini kayak ada nggak yang lihat, aduh harusnya kamu itu kalau bangun personal branding jangan kayak gitu dong. Kayak pas ngelihat suatu konten kreator atau apa gitu. Jadi maksudnya kayak Menilai. blunder ya Kak, blunder atau kesalahan ketika di media sosial. Kadang banyak sekali orang-orang yang kurang beretika dalam menggunakan media sosial. Mereka menggunakannya semena-mena. Simbol sama sini gitu. Kayak apalagi kalau udah terkenal ya, banyak kasus konten kreator yang aku udah terkenal, aku bisa gini-gini, aku bisa pakai AdSense buat segalanya gitu. Berarti Apa yang kamu lakukan? mereka terlalu besar kepala gitu. Iya. Personal brandingmu udah bagus, kenapa kamu jelekin? Kenapa blunder? Heeh. Kan sudah jalan semuanya kan? Padahal blundernya tuh blunder kecil banget. Blunder kecil Jadi tapi kayak- kalau di netizen Indonesia bisa besar. Semakin tinggi pohon, Semakin maka- kencang anginnya. begitu ya. Ya, Oke, betul. oke. Kalau menurut kalian personal branding di dunia digital ini kan sangat bermanfaat untuk di era globalisasi dan modernisasi sekarang. Iya. Betul. Kalau untuk para audiens yang mau lihat, ini pasti mereka itu juga pengen tahu tips and trick mereka biar memanfaatkan, intinya begitu. Mereka bisa melakukan apa saja dengan media sosial yang mereka miliki. Coba berikan tips dan and tricknya kepada para audiens. Tips and trick seperti awal tadi, pemilahan konten yang bisa dilihat oleh orang-orang atau audiens. Kedua, bisa dibilang berlakuan baik lah, ini udah paling dasar. Ayo teman-teman, berlakuan baik di media sosial, jangan kalian karena tidak diketahui ya, anonimus gitu, akhirnya semena-mena aku bisa ngomong sana sini, ngomong gitu. Jangan lah teman-teman, itu nggak baik banget etikanya ya. Ya, kalau menurut saya satu, kalian harus tahu identitas kalian. Tuh. Kalian harus tahu apa sih bakat-bakat kalian. Nanti kalau sudah tahu, kalian bisa menggunakan bakat-bakat itu sebagai pendapatan tambahan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian punya bakat menyanyi dan musik, bisa kalian post di YouTube dan bisa mendapatkan AdSense. Berarti kenali bakat dan diri sendiri terlebih dahulu. Iya. Oke, mungkin untuk podcast kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.